munculkan untuk presentasinya di screen share. Ya, silakan dimulai. Mulai dengan buka dan memperkenalkan diri untuk anggota kelompoknya. Silakan. Selamat pagi, Pak Dan dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi ini, kelompok kami akan bahas mengenai strategi review, evaluation, and control. Perkenalkan, nama saya Ilona Ionika Tiffany dengan NIM 121810015. Lalu ada rekan saya Antonius Lionel dengan NIM 121810002. Ada Kade Agus dengan NIM 1210019 dan Stephen Wijoyo dengan NIM 121810033. Langsung saja. Pertama kali saya akan bahas mengenai pengertian evaluasi. Menurut Meren dan Lehman, evaluasi itu merupakan suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif keputusan. Sehingga evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan menilai secara sistematis proses yang telah berjalan untuk mengukur tingkat keberhasilan program sehingga dapat membuat keputusan alternatif. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi ini maksudnya strategi harus menyajikan sasaran dan kebijakan yang berjalan secara konsisten. Terkadang kan ada konflik yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, konflik ini itu seringkali dianggap sebagai gejala gangguan manajerial. Padahal konflik yang ada itu juga bisa menjadi tanda dari strategi yang tidak berjalan secara konsisten. Lalu yang kedua, persesuaian. Maksudnya adalah strategi harus mudah menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Strategi itu haruslah memiliki respon yang adaptif terhadap lingkungan eksternal beserta perubahannya. Yang ketiga, kelayakan. Strategi itu harus memberikan keunggulan yang kompetitif. Maksudnya adalah dalam mengevaluasi strategi yang perlu dipastikan adalah suatu organisasi itu harus memiliki kemampuan atau potensi yang dapat diandalkan dan layak untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir adalah keunggulan. Strategi harus melakukan penciptaan dan pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Keunggulan kompetitif ini biasanya merupakan hasil keunggulan dari 3 bidang berikut, yaitu sumber daya, keterampilan, dan posisi. Selanjutnya, proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini perlu dilakukan oleh semua organisasi tanpa mempedulikan besar kecilnya ukuran dan jenis organisasi. Evaluasi ini harus dimulai dengan pertanyaan manajerial mengenai harapan dan asumsi untuk meninjau kembali tujuan dan nilai organisasi serta merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi strategi. Berikut merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama adalah meninjau dasar strategi. Peninjauan terhadap dasar strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan matriks IV dan EV yang sudah direvisi. Matriks IV yang sudah direvisi itu harus memiliki fokus pada perubahan manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, produksi, research and development, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sistem informasi manajemen. Sedangkan
Kalau matriks EV yang sudah direvisi itu harus menunjukkan tingkat efektivitas strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman yang ada. Proses yang kedua yaitu mengukur kinerja organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, jika perusahaan itu gagal dalam mencapai tujuan yang dimilikinya, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengambil tindakan korektif. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif. Ini maksudnya dalam melakukan tindakan korektif berarti perusahaan itu perlu melakukan perubahan dan memposisikan ulang perusahaan secara kompetitif untuk masa depan. Perubahan ini dapat berupa perubahan struktur perusahaan, perubahan pengurangan atau penambahan divisi, perubahan pengurangan atau penambahan staf karyawan dan manajer, perubahan tujuan perusahaan, perubahan strategi perusahaan, peningkatan modal berupa saham atau utang, perubahan alokasi dana, dan lain-lainnya. Teori yang mendasari proses evaluasi strategi ini adalah balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan alat yang penting dalam melakukan evaluasi strategi. Dengan menggunakan balance scorecard, itu memungkinkan perusahaan melakukan evaluasi strategi dari 4 perspektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lionel. Baik, selanjutnya adalah perspektif balance sheet scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya telah memberikan kontribusi pada peningkatan laba atau tidak. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif ini menilai kondisi pelanggan dan segmen pasar yang dipilih oleh perusahaan dalam persaingan dengan kompetitornya. Selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Prinsip pada perspektif ini adalah inovasi, proses operasi, dan pelayanan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan meningkatkan kemampuan bagi karyawan, meningkatkan sistem dan teknologi informasi, dan menata ulang prosedur yang ada. Selanjutnya adalah karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Yang pertama adalah ekonomis, yang berarti informasi yang terlalu banyak dapat juga sama buruknya dengan informasi yang jadi pada kriteria ini harus diimbangi. Selanjutnya adalah bermakna. Kegiatan evaluasi haruslah bermakna, yang berarti informasi yang diberikan pada manajer haruslah informasi yang berguna bagi manajer dan perusahaan. Selanjutnya adalah informatif. Kegiatan evaluasi harus bersifat informatif karena informasi yang dapat memberikan informasi yang tepat, karena manajer mungkin memerlukan informasi setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pengertian pengendalian. Menurut Hasibuan 2008, pengendalian merupakan proses penjaminan di mana perusahaan atau organisasi beserta orang-orang yang di dalamnya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kontrol merupakan tindakan memantau yang pada umumnya dilakukan oleh pimpinan perusahaan maupun organisasi untuk memastikan bahwa komponen organisasi beserta sumber daya yang ada sudah berjalan dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah proses pengendalian. Yang pertama yaitu menentukan apa yang diukur. Pimpinan perusahaan dan manajer operasional perlu menentukan proses implementasi dan hasil-hasil yang akan dipantau. Selanjutnya adalah menetapkan standar kerja. Standar kinerja merupakan sasaran strategis atas hasil kerja yang dapat diterima. Yang ketiga adalah mengukur kinerja aktual. Pengukuran kinerja aktual ini dilakukan pada saat standar kinerja juga ditentukan. Selanjutnya adalah membandingkan kinerja dan standar. Proses akan berakhir ketika kinerja sudah berjalan seimbang
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan yang masih dapat ditoleransi. Yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Hal ini dilakukan ketika penyimpangan yang sudah terjadi tidak dapat ditoleransi. Untuk studi kasus pada kelompok kami menggunakan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang lebih kita kenal dengan Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun yang perusahaan ini berdiri sejak 1913 dengan produk legendaris yaitu Jisamsu atau dikenal dengan Raja Kletek. PT HM Sampurna yang berpengalaman senantiasa menerapkan praktik global terbaik dan sistem kelas dunia dalam mengelola lebih dari 23.000 karyawan. Kemudian, Sampurna juga bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret yang tersebar di Pulau Jawa dan mempekerjakan sekitar 37.700 orang. Market dividend strategi merupakan strategi yang diaplikasikan dengan cara memahami pasar, konsumen, dan pesaing. Strategi ini menuntut pengguna untuk membuat produk sesuai dengan keinginan konsumen, memberikan nilai tambah bagi konsumen, serta mengetahui kondisi pesaing, mengetahui nilai yang diberikan pesaing, dan teknologi yang digunakan oleh pesaing. Next, Nel. Kemudian ada strategi yang digunakan PT HM Sampurna. Yang pertama ada Blue Ocean Strategi. Dengan produk Amide, PT HM Sampurna berani mengambil langkah untuk membuat kategori baru yaitu SKM Mild. Yang kedua, memberi customer value. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen sehingga penjualan Amide kemasan 12 batang akan meningkat. Yang ketiga, diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah ada di pasar sebelumnya. Kemudian dalam pembahasan terdapat 3 pertanyaan utama, yakni apakah telah terjadi perubahan dalam posisi strategis internal perusahaan? Yang kedua, apakah telah terjadi perubahan dalam posisi strategis eksternal perusahaan? Dan yang ketiga, apakah perusahaan telah bergerak maju ke arah tujuan yang dinyatakan sudah memuaskan? Kemudian ada beberapa indikator yang digunakan, yakni pendapatan, pangsa pasar, laba, total aset, susunan direksi, jumlah karyawan, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan penjualan meningkat sebesar 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 0,1%. Tentu hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan internal perusahaan, namun tidak berpengaruh terhadap posisi strategis eksternal perusahaan. Berdasarkan indikator pendapatan, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah bergerak maju menuju arah yang dianggap memuaskan, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan korektif. Yang kedua adalah pangsa pasar. Pangsa pasar mengalami peningkatan dari 33% menjadi 33,2%. Hal ini mempengaruhi posisi strategis internal dan eksternal secara positif. Karena dapat meningkatkan dan memperluas penjualan, maka perubahan ini membawa perusahaan maju ke arah yang dianggap memuaskan, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan korektif dalam indikator ini. Next. Ya, untuk saudara Kadek dipersilahkan.
Ya, kemudian yang ketiga ada laba bruto. Laba bruto mengalami peningkatan 5,2% pada tahun 2018. Namun meskipun laba bruto mengalami peningkatan, margin laba bruto mengalami penurunan 21,9 menjadi 19,5%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan cukai rokok serta adanya penyesuaian harga jual yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu hal ini mengakibatkan perubahan dalam posisi strategis secara internal maupun eksternal perusahaan, seperti tingkat konsumsi pasar untuk beberapa produk menurun. Perubahan ini belum bisa membawa perusahaan maju ke arah yang dianggap memuaskan, sehingga perlu diambil tindakan korektif. Tindakan korektif yang diambil adalah mengubah strategi produksi dengan cara menurunkan harga pokok produk dari penekanan biaya bahan baku dan operasional produksi. Next. Selanjutnya total aset. Total aset meningkat sebesar 5,2% per akhir tahun 2018. Peningkatan ini berasal dari peningkatan aset lancar serta aset tidak lancar. Peningkatan total aset membawa perubahan bagi posisi strategis internal perusahaan. Indikator ini dapat membawa perusahaan maju ke arah yang dianggap memuaskan, sehingga tidak perlu mengambil tindakan korektif untuk indikator ini. Susunan direksi maupun Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan pada tahun 2018. Direktur telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana usahanya dengan baik. Tidak ada kejadian luar biasa yang berkaitan dengan susunan direksi maupun Dewan Komisaris yang perlu dilaporkan. Indikator ini mempengaruhi posisi strategis perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini membawa perusahaan maju ke arah yang dianggap memuaskan sehingga tidak perlu mengambil tindakan korektif atas indikator. Next. Untuk jumlah karyawan mengalami penurunan pada 2018 sebanyak 2.269 orang. Hal ini dilakukan atas dasar kebutuhan operasional. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menekan biaya operasional produksi. Jumlah karyawan membawa perubahan posisi strategis internal perusahaan. Indikator ini membawa perusahaan menuju ke arah yang dianggap memuaskan, sehingga tidak perlu diambil tindakan korektif. Kesimpulannya, menurut penulis, secara keseluruhan penerapan strategi dari PT HM Sampurna Tbk ini sudah baik. Perusahaan mampu meningkatkan penjualan, pangsa pasar, laba, dan total aset di tengah goncangan ekonomi di beberapa tahun belakang. Meskipun terjadi penurunan minat konsumen pada beberapa produk, PT HM Sampurna Tbk tetap dapat mempertahankan posisinya agar terus menuju ke arah yang dianggap memuaskan di tengah cukai rokok yang makin meningkat pada tahun 2018. Untuk susunan direksi dan Dewan Komisaris yang stabil dan efisiensi, jumlah karyawan akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu, hubungan dengan lingkungan sekitar juga sudah baik. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi PT HM Sampurna Tbk sudah tepat dan akan membawa perusahaan menuju ke arah yang dianggap memuaskan. Sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka 2 sesi pertanyaan, masing-masing sesinya berisi 4 pertanyaan. Sebentar. Yang pertama, Saudari Evelyn. Saudari Evelyn Gelia atau Evelyn Larissa? Evelyn Larissa, maaf. Terima kasih kalau Mbak kesempatannya. Saya Evelyn dengan NIM belakang 7.
Saya ingin bertanya tentang yang tadi di studi kasus Blue Ocean Strategy. Itu maksudnya gimana ya? Saya masih nggak ngerti. Terus menurut kelompok kenapa ya dia pakai strategi itu? Memang selain strategi itu ada strategi apa lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan Saudari Azizah. Iya, saya Aziza dengan NIM 1218003. Saya mau tanya, bagaimana evaluasi dan strategi yang dibuat perusahaan apabila tim lawan itu kayak perusahaan pesaing yang lain itu tahu strategi yang kamu buat gitu. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Saudara Gio. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi sepertinya di slide tidak saya lihat aspek lingkungan pada slide balance scorecard ya. Nah, saya mau tanya, apakah aspek lingkungan tidak diperhitungkan dalam menggunakan balance scorecard? Jika tidak, berarti apakah evaluasi balance scorecard itu tidak mempedulikan lingkungan atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Fajar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 1218009. Mau tanya, dalam proses evaluasi itu ada kemungkinan nggak perubahan visi dan misi? Dan jika memang ada, apakah perubahan visi dan misi ini mampu mempengaruhi kinerja perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan diskusikannya terlebih dahulu.
Terima kasih atas waktunya untuk menunggu. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Evelina Risa. Blue Ocean Strategi itu adalah strategi yang untuk tidak memenangkan pasar secara head-to-head, sehingga perusahaan membuat pasar yang belum ada pesaingnya. Pada PT HM Sampurna, ia membuat produk baru yang belum ada pesaingnya. Kemudian untuk strategi lain ada lawannya Blue Ocean Strategi, yaitu Red Ocean Strategi. Kalau Red Ocean Strategi itu persaingan ketat untuk mendapatkan pasar yang sama. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aziza, yaitu bagaimana evaluasi dan strategi jika pesaing kita tahu apa strategi yang kita buat. Jawaban dari kelompok kami adalah jika pesaing atau perusahaan lain tahu, ya sudah, kan kita sebagai perusahaan yang baik itu kita harus memfokuskan dan mengoptimalkan sumber daya manusia kita untuk mengevaluasi dan strategi baru yang digunakan untuk masa depan. Seperti itu. Apakah menjawab saudari Aziza? Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Apakah balance scorecard tidak mempedulikan kondisi lingkungan? Menurut kelompok kami, aspek lingkungan juga diperhatikan dalam balance scorecard, tapi kami belum memasukkannya ke dalam teorinya. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar. Dalam evaluasi strategi itu juga memungkinkan terjadinya perubahan visi misi. Itu kalau benar-benar mendesak ya. Apabila visi misinya itu tidak sesuai, sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Dan tentunya kalau ada perubahan visi misi yang ada juga pasti mempengaruhi kinerja perusahaan. Apakah sudah menjawab saudara Fajar? Terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan kedua. Dipersilahkan. Monica Angelina Samara. Baik, terima kasih. Nama saya Monica Angelina Samara dengan NIM belakang 26. Saya ingin bertanya, apa alasan mengapa perusahaan harus melakukan evaluasi strategi dan apa saja keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan evaluasi strategi tersebut? Terima kasih. Kurang dengar aku tadi. Gimana? Bisa diulangi? Sorry. Apa alasan mengapa perusahaan harus melakukan evaluasi strategi dan apa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan evaluasi strategi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan saudari Jessica. Iya, terima kasih. Saya Jessica, NIM 1218-10018. Mau bertanya, tadi di slide dikatakan inkonsistensi strategi. Apakah inkonsistensi strategi itu dapat menimbulkan konflik atau apa ada indikator dari konflik yang disebabkan oleh inkonsistensi strategi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan saudari Talia. Baik, terima kasih atas waktunya kelompok. Saya Talia Nugroho, NIM belakang 35. Saya mau bertanya, bagaimana misalkan perusahaan mempertimbangkan keputusan untuk diversifikasi produk? Kan pasti ada supply demand kan? Nah, itu cara perusahaan menentukan produk apa yang sedang dibutuhkan
oleh konsumen tuh kayak gimana. Kalau misal nggak cocok produknya, itu pasti kan nggak laku dan pasti rugi. Itu bagaimana perusahaan memanage diversifikasi produk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, dipersilakan Saudari Olivia. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Olivia, NIM belakang 29. Saya mau tanya, apa ada kriteria khusus dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi? Terima kasih. Dan yang terakhir, silakan Saudari Evelyn Gelia. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Evelyn Gelia Tantono, NIM 1218-108. Ingin menanyakan, kapan waktu yang paling tepat buat perusahaan untuk mengevaluasi strateginya? Apakah saat strategi itu dirasa sudah tidak berjalan dengan baik atau ada periode khususnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Itu apa alasan perusahaan harus melakukan evaluasi strategi dan keuntungan melakukannya. Jadi evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah strategi perusahaan sudah berjalan dengan tujuan perusahaan. Jadi strategi dan tujuannya itu sejalan. Untuk keuntungannya, evaluasi strategi dapat mengetahui kekurangan dari perusahaan sehingga bisa ditindak menuju ke arah yang lebih baik. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Iya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica, yaitu permasalahan dalam inkonsistensi strategi. Yang pertama adalah jika masalah manajerial terus berlanjut, padahal sudah terjadi perubahan personal dan cenderung berbasis masalah daripada berbasis orang, maka strategi mungkin tidak berjalan secara konsisten. Yang kedua adalah jika kesuksesan suatu departemen diartikan sebagai kegagalan dari departemen lain, maka strategi mungkin tidak berjalan secara konsisten. Yang terakhir adalah jika masalah dan isu terkait kebijakan terus-menerus diangkat hingga terdapat pemecahan masalahnya, maka strategi mungkin tidak berjalan secara konsisten. Menurut kelompok kami seperti itu indikatornya. Apakah menjawab, Jessica? Oh iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Thalia. Perusahaan dalam mempertimbangkan diversifikasi itu caranya itu seperti ini. Dia akan melihat demand konsumen. Dilihatnya itu melalui hasil penjualan yang ada. Kan pasti ada hasil, misalnya hasil penjualan produk A berapa, hasil penjualan produk B berapa, produk C berapa, seperti itu. Nah, terus kalau sudah ketemu, sudah tahu demand-nya masyarakat itu lebih condong kemana, maka ya perusahaan bisa menghasilkan produk yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal itu lebih banyak daripada jumlah yang lainnya, jumlah produk yang lainnya, seperti itu. Apakah sudah menjawab, sudah Thalia? Sudah, terima kasih kelompok. Iya, sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Olivia. Apa ada kriteria khusus dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi? Dalam pengukuran kinerja organisasi terdapat dua kriteria, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu memperhatikan rasio keuangan seperti ROI, ROE, laba bersama, dan lain-lain. Kalau kriteria kualitatif memperhatikan faktor sumber daya manusia, faktor pemasaran, keuangan, sistem informasi manajemen, dan lain-lain. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan VV, yaitu kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi strategi. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi strategi yaitu secepat mungkin setelah masalah itu muncul. Jadi evaluasi harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Baik, dengan sudah terjawabnya pertanyaan yang ada, maka kami menutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Dan.
Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan. Ada Antonius, ada Ilona, Kadek, dan Antonius, Leonel, lebih ngetopnya Leonel ya. Dan Stephen yang sudah menyajikan dan mempresentasikan tentang review, terus kemudian evaluasi dan pengendalian terhadap strategi. Dia apa yang disajikan kelompok ini sudah cukup baik, sudah relatif lengkap, khususnya yang di makalah ya. Saya melihat makalahnya kok secara penilaian itu jauh lebih baik ketimbang yang presentasinya. Di presentasinya itu masih bukan PowerPoint itu loh, seakan-akan jadi power text gitu, karena teksnya ditempelin semuanya gitu, jadi banyak gitu, yang jadi tinggal kemudian jadi kesannya sekedar dibaca gitu. Jadi kalau PowerPoint ya poin-poinnya aja yang menjadi kata-kata kunci, tidak perlu semuanya disajikan, ditempelkan, walaupun memang agak sulit ya, karena ini kan mata kuliah yang relatif sifatnya memang lebih banyak ceritanya, gitu ya, khususnya yang di hari ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan lebih enak gitu nempelin matriks-matriksnya. Sebenarnya kelompok ini ada beberapa yang seperti yang bisa digambarkan. Awal-awal tadi bagus gitu ya, saat siapa yang memunculkan itu hanya kemudian ada inovatif, ada apa gitu, hanya gambar-gambarnya terus dijelaskan. Walaupun relatif juga orang nggak bisa tahu itu karena apa gambar gitu ya. Ada satu yang mungkin perlu ditambahkan di kelompok ini, jadi balance scorecard itu sebagai sebuah alat, dia alat penilaian, dia alat perencanaan tapi juga alat pengendalian, untuk penilaian kinerja juga. Jadi 4 perspektif itu ada kuadrannya gitu ya, bisa digambarkan, mungkin dimunculkan, ditambahkan sebagai pelengkap ya. Di balance scorecard itu ada gambarnya, kuadran 1, 2, 3, 4 itu seperti apa, dan kemudian kuadrannya itu mewakili masing-masing perspektif, dan kemudian itu yang bisa ditambahkan untuk sebagai pelengkap dari apa yang sudah dibahas oleh kelompok ini, jadi sebagai tambahan aja. Oke, tapi yang lain overall sudah bagus, khususnya untuk mungkin ini untuk Leonel ini ya, yang menciptakan brace. Tahu brace? Kalau goal itu 3 itu hat trick ya. Kalau Leonel kayaknya brace ya. Kemarin maju di Adbis, sekarang maju di manajemen strategi gitu ya. Antara berani dan agak-agak nekat, terus kemudian dia untungnya kemudian waktunya masih disupport juga oleh teman-temannya. Oh ya, kemarin saya pikir Andre nggak ada ya. Ini yang menciptakan brace 2 kali, mencetak gol dalam mencetak presentasi ya. Ya nggak apa-apa juga kalau memang ternyata mampu, tapi ada baiknya memang kalau kemudian berselang supaya waktu belajarnya agak banyak gitu ya. Kalau ini ya, tapi kalau memang teman-temannya menganggap Leonel mampu ya nggak ada masalah juga sih. Atau jangan-jangan karena undiannya tiba-tiba nasib aja jadinya harus maju 2 kali gitu ya dalam 1 minggu. Ya, bukan dalam satu. Kenapa? Bukan dalam karena satu undian, Pak. Oh iya, jadi 2 hari berturut-turut gitu ya. Kalau kuliahnya katakanlah Senin sama Rebo atau Senin sama Kamis gitu kan masih mending bisa belajar ya. Ini kan nggak Senin Selasa gitu ya. Untungnya sebelumnya itu hari Minggu dan bisa bersiap diri. Dan dipermudah lagi untungnya ini online gitu. Kalau coba, kalau enggak gitu ya, maju 2 kali gitu ya, capek pasti. Belum kuliah-kuliah yang lain. Tapi terlalui dengan baik juga sih. Jadi ya itu
Nah, yang perlu yang kemudian disampaikan oleh kelompok ini, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana kemudian melakukan review, itu sudah dijelaskan dan cukup baik ya, karena kemudian dari strategi yang sudah ada, matriks EV itu diperbaiki, tadi dijelaskan oleh Ilona kan, kemudian direview, terus kemudian dilakukan mungkin ada perubahan, dievaluasi ada perubahan, terus kemudian sampai dilakukan pengendalian bila bagaimana ternyata kalau tidak ada, kalau ada ternyata kondisi yang berubah yang kemudian menjadikan strategi itu berubah. Daripada sulit-sulit, satu lagi yang kemudian ini sebenarnya ada beberapa yang kemudian bisa saya rangkum. BSC dan aspek lingkungan yang ditanyakan oleh Gio tadi. Ini tadi siapa yang menjawab? Terpancing kemudian BSC tidak ada lingkungan. Oh iya saya tambahkan, ya enggak lah. Berarti kamu nyalain teori karena BSC memang 4 itu aja. Jadi memang kuadrannya itu mewakili 4 dan sifatnya semuanya sebenarnya relatif internal. Bagaimana melihat kondisi internalnya perusahaan. Sedangkan aspek lingkungan itu nanti ada analisisnya sendiri, namanya PES. Itu baru kita ngomongin apa di situ PES itu, PEST itu ada environment, di situ ada ngomong lingkungan, ada teknologi, ada sosial, permasalahan sosial, itu nanti beda, itu beda strategi. Kalau tadi dijawab, ya akan saya masukkan, loh. Nah, ini ada teori baru berarti nanti balance scorecard yang isinya 4 itu menjadi sebuah teori baru, balance scorecard ditambah dengan aspek lingkungan. Jadi saya nggak tahu Gio itu mencoba menggabungkan 2 teori, nanya atau ngetes kelompok ini. Tapi kelompok ini ya sudah saya tambahkan, tambah salah itu. Jadi sudah terpancing oleh apa yang sudah disampaikan oleh Gio tadi. Jadi tolong nanti ya kalau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan itu berhati-hati. Jadi belum tentu loh nanyanya itu karena nggak tahu bisa saja ngetes. Daripada saya bilang nanyanya itu ngawur gitu ya. Nanti nggak enak yang nanya, jadi ada yang berani nanya. Jangan-jangan dites kalian. Karena aspek lingkungan itu tidak masuk di dalam balance scorecard. Balance scorecard itu bercerita tentang bagaimana kemudian keuangannya, sebenarnya keuangan itu adalah yang keempat ya, karena dia adalah hasil akhir. Terus kemudian ada bisnis internal, bagaimana proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, itu bisa disebutkan dengan satu kata yang namanya tata kelola, bagaimana tata kelola perusahaan atau good corporate governance dilakukan. Dan kemudian ada pertumbuhan dan pembelajaran, itu proses yang ada di dalam perusahaan itu untuk kemudian saling terus belajar, saling kemudian satu dengan yang lain itu bersinergi, kata kuncinya itu bersinergi, tidak kemudian satu unit dengan unit yang lain, satu departemen dengan departemen yang lain itu menang-menangan sendiri, tapi berjalan bersama menjadi sebuah pembelajaran untuk bersinergi. Dan kemudian pelanggan, ya, bagaimana kemudian pelanggan atau analisis pasar itu kita lakukan, kebutuhan-kebutuhan pelanggan apa yang harus kita penuhi, dan itu yang kemudian menjadi 4 hal yang menjadi penilaian kinerja dan alat untuk evaluasi strategi. Nah, ini saya menjawab juga dari pertanyaan Talia ya. Kemudian bagaimana diversifikasi, dasarnya apa? Ya dasarnya itu tadi dari aspek, kalau kita bilang aspek pelanggan ini, itu yang dilakukan survei, yang dilakukan penelitian, riset pasar. Jadi analisis kebutuhannya dari pelanggannya itu apa, dari pasar, potensi pasar yang mungkin muncul apa, dan itu kemudian didiversifikasi. Yang gampang apa? Contohnya Pepsodent itu berapa lama menguasai pasar sikat gigi, pasta gigi, bukan sikat gigi ya, pasta giginya. Itu kan bertahun-tahun, kayaknya nggak ada yang lain itu. Saat kemudian muncul yang namanya Colgate dan
close up, itu kemudian mereka baru sadar bahwa ternyata harus ada segmentasi, bahwa pasar yang namanya pasar pasta gigi itu tidak hanya yang satu untuk semua, tapi ternyata untuk remaja itu butuh yang lain, butuh yang bukan hanya warnanya putih tapi menarik, bling-bling yang warna-warni dan sebagainya, dan aromanya tidak hanya aroma mint. Dan kemudian ya memang kedahuluan oleh Colgate sama close up, tapi kemudian mengejar dengan versinya sendiri ya, si Pepsodent itu. Nah itu kemudian mengeluarkan produk baru. Jadi ya nggak apa-apa kalau kemudian strategi itu ngikutin, nggak ada yang aneh kok kalau strategi itu harus mengikuti pesaing. Tapi yang penting menggunakan, tidak kemudian menjiplak semuanya, tapi menggunakan yang namanya ATM. Ya, prinsipnya itu kalau kita ngomong strategi itu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang jadi strategi itu ya nyaris tidak ada yang sesuatu yang baru ya, kecuali yang ada yang baru pasti itu jarang-jarang ada. Contohnya itu Blue Ocean strategi. Nah, saat kemudian munculnya mild, itu kan rokok itu umumnya dulu kalau nggak rokok kretek, ya yang macam Cisamsu, Sampurna Ijo gitu ya, Jarum 76, terus kemudian kalau enggak yang sigaret kretek tangan, SKT, itu kan SKT ya, SKM, sigaret kretek mesin, itu yang kemudian zaman itu muncul, bukan muncul ya, lawan awal dari yang ada filternya itu kan, karena filter itu sebenarnya juga mencontoh dari rokok putihan, ternyata ada kebutuhan kretek itu yang ada filternya. Jadi sebenarnya satu itu putihan yang pakai filter dan satu kretek yang produksi Indonesia asli. Itu kemudian bergabung jadi satu dengan menjadi rokok kretek yang sigaret kretek mesin. Jadi yang seperti Surya dan sebagainya yang gede-gede rokoknya itu. Nah, saat itu tahun berapa ya, itu saat itu zaman saya kuliah. Itu tahun 90-an. Itu kemudian mengeluarkan mild. Padahal di luar negeri rokok mild itu juga nggak ada. Nah, itu inovasi yang dibuat oleh Sampurna saat kemudian mengeluarkan produk e-mild. Nah, itu kan ditertawain orang, rokok kok banci kayak begini. Gede enggak, terus kemudian nggak mantep, karena jadinya kecil. Nah, ternyata itu dikelilingkannya bukan di masyarakat umumnya, dikelilingkan masuk ke universitas ke seluruhnya. Jadi mild itu buat promosi besar-besaran di dalam kampus-kampus gede-gede ya, termasuk di kampus saya dulu di Brawijaya itu gede-gede gitu mild itu. Mensponsori, memang targetnya memang anak muda dengan tar rendah, terus kemudian tidak baunya tidak terlalu menyengat dan sebagainya. Jadi sasarannya itu anak muda. Tapi awal-awal mild itu e-mild itu keluar, itu rokoknya cewek, nggak laki-laki banget deh. Makanya Surya itu melawannya dengan pria punya selera ya, karena rokoknya kan gede ya, yang rokoknya gudang garam, atau selera pemberani. Mainnya kayak begitu dia. Jadi sedangkan si Sampurna ya nggak apa-apa, e-mild saat itu keluarnya how can let you go, pokoknya dia itu tar rendah dan kemudian juga nikotinnya rendah. Nah, itu sasaran yang kemudian dia mengedukasi pasar bahwa kalau kamu rokok yang umumnya itu tarnya rendah, tarnya tinggi, nikotinnya tinggi. Ini loh rokokku lebih sehat. Ya, walaupun sama-sama rokok sih ya, sama-sama sebenarnya mengeluarkan, tetap aja ada nikotin dan tar. Tapi dia dia mempromosikannya, ini rokokku lebih sehat. Apa yang terjadi? Mild itu kemudian menjadi market leader, menabrak si dua penguasa pasar saat itu, Jarum Super dan
Surya, gudang garam Surya. Sedangkan penguasa sigaret kretek tangan itu Jarum 76 dan Sampurna, Cisamsu. Nah itu kemudian main masuk itu, dan ternyata apa? Sekarang mild itu malah mengalahkan. Jadi semua rokok-rokok yang gede-gede itu semua bergeser ke mild. Sekarang orang jadi mild karena apa? Mild itu nggak perlu lama, rokoknya kan nggak lama gitu ya karena nggak gede. Terus kemudian isinya juga gitu, yang 12 dia menciptakan yang putihan itu isinya 20, dia buat yang 16 yang di tengah-tengah. Harganya pun juga ada di tengah-tengah antara rokok kretek dan putihan. Nah, putihan itu kan mahal gitu ya, sudah cepat habis. Terus kemudian ya harganya lebih mahal, ya walaupun isinya 20 cepatnya lebih habis. Nah itu kan karena apa? Memang rokok putih itu rokok produksi impor ya, kita kan kalahnya di cukainya itu ya. Nah strategi itu ya yang kemudian baru itu yang disebut dengan Blue Ocean. Karena apa? Dia tidak ada yang ngelawan, dia sendirian, bermain sendirian, berenang di laut seperti hiu yang berenang yang nggak ada lawannya itu. Nah itu yang kemudian ternyata diikuti semua sekarang kan pakai mild semua pabrik rokok baru yang mau rokok yang lama maupun yang baru semuanya punya produk mild, dan mildnya itu macam-macam. Jadi nggak hanya satu. Sampurna tetap aja mainnya apa? mild. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu keluar banyak ya. Kalau seperti di Bentul itu ada kelas mild, ada apalagi selain kelas mild itu. Ada banyak, kalau nggak 2 atau 3 dia mengeluarkan produk mild. Demikian pula Sampurna ternyata mengeluarkan Sampurna Pro. Dia sungkan menyebut dirinya menyebut mild. Karena apa? Ya sudah ada pesaingnya, pesaing lamanya ini sudah menyebutnya dengan mild ya, mild. Kemudian mengeluarkan Surya Pro yang lebih kecil. Sedangkan Jarum kemudian mengeluarkannya dengan nama LA Light, namanya light. Jadi ya menerjemahkan arti kata mild. Mild itu yang lembut, kemudian dibuat light itu yang ringan gitu kan. Jadi pesaing-pesaing gedenya nggak berani pakai nama mild di belakangnya. Ya kalaupun kemudian Sampurna membuat edisi yang lebih murah dari mild, karena mild jadi mahal juga, membuat edisi yang lebih murah, dia tetap menggunakan kata satu huruf dulu kan mild, kemudian versi murahnya dia mengeluarkan mild. Ya, kalau kita kan bahasanya you mild gitu kan, dihasok ke Inggris. Kalau orang-orang ya umil gitu ya, amil sama umil gitu ya. Ya apalagi kalau di Madura itu ya namanya amil, umil. Terus rokok light itu nggak ada di Madura, LA Light, Anda cari nggak ada. Yang ada rokoknya itu rokok la. Beli rokok la gitu ya. Kalau di Madura itu la itu kan juga artinya tidak ya dalam bahasa Arab, la gitu ya, ya la. Mak beli rokoknya setong lah gitu kan. Nah kayak gitu. Ya itu karena penyebutan kata-kata ya, kan mild itu semuanya memang sok ke Inggris, tapi orang kita menyebutnya dengan biasa saja. Itu adalah Blue Ocean strategi saat nggak ada yang bermain. Jadi dia main pertama, sekarang akhirnya banyak yang nyontoh. Tapi kan tetap yang namanya mild, rokok mild kita selalu langsung terhubung dengan Sampurna, sampai lambangnya yang modelnya A-nya itu aneh, langsung kita tahu, oh ini Sampurna, ini apa. Jadi dia tidak perlu tulis mild rokok yang apa, nggak usah, tulis aja yang A itu, yang besar itu ya, A-nya itu model kayak tulisan lama gitu, tempelin langsung, kita kan langsung nempel di otak kita, oh ini produknya mild. Di situ pasti sponsornya mild, sponsornya pasti Sampurna. Jadi nancep ke seluruh mereka yang perokok maupun bukan perokok di Indonesia. Nah itu katakanlah strategi bagaimana ternyata strategi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Padahal bisa saja menciptakan pasar, tapi harus berani. Nah
Bagaimana menilai, mengukur kinerja dengan balance scorecard tadi sudah. Betul sudah yang dijelaskan oleh Stephen. Tadi ada pengukuran itu memang ada kualitatif, kuantitatif. Yang kualitatif itu seperti contohnya itu adalah balance scorecard. Ya, kecuali bagian keuangan itu sangat kuantitatif. Kalau penilaian kuantitatif kinerja ya kita tahu ya bagaimana analisis laporan keuangan adalah bagaimana alat penyajian penilaian kinerja secara kuantitatif. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Stephen, ada ROI, ROA dan sebagainya. Tapi itu kan ROI, ROA itu kan itemnya ya. Tapi kalau kita tahu di situ ada likuiditas, solvabilitas dan sebagainya. Itu yang sifatnya kuantitatif. Nanti analisisnya bisa analisis tren, ada common size. Nah, itu yang kuantitatif yang menggunakan pendekatan statistik. Sedangkan kualitatif itu yang kemudian ya seperti tadi dijelaskan oleh Stephen, ada SDM dan sebagainya, dan pendekatannya menggunakan Likert alat hukumnya ya. Alat ukurnya itu mulai dari yang sangat buruk sampai yang sangat baik, atau bisa juga kemudian istimewa terus apa-apa atau pakai warna terserah lah, tapi dia tidak kemudian exact angkanya itu adalah angka yang matematis atau statistis. Tuh sudah dijelaskan juga oleh kelompok ini. Kalau mengenai evaluasi strategi, saya bercerita saja apa yang kemudian saya alami selama 2 minggu terakhir. Nah, saya masuk itu kebetulan hanya Senin Selasa. Rabu, Kamis, Jumat itu kebetulan kita memang ada, ya biasanya Senin gitu, saya kan Senin Selasa kan enaknya kan ngajar pagi ya. Siang itu segera saya pergi karena itu kita akan saat itu di tempat yang lain saya dipercaya sebagai ketua pengawas ya, sebuah koperasi kredit yang berada di 7 kota kabupaten ya, Jawa Timur lah. Jadi kemudian ini apa yang saya kemudian lakukan itu Senin Selasa kami persiapan di kantor pusat di Malang ini, dan kemudian Rabu Kamis itu kami kemudian pergi ke menyepilah. Karena apa? Awalnya kemudian membuat perubahan rencana strategi, Renstra. Itu dengan siapa? Dengan kemudian yang tentu saja kalau di koperasi kan komisarisnya itu ada komisaris utama itu yang namanya pengurus, dan kemudian komisaris independen itu adalah pengawas. Kami ngumpul dan tim manajemen senior untuk apa? Karena perubahan kondisi sekarang, nah itu tidak mungkin karena kemudian strategi yang dibuat dulu itu, yang sudah dibuat namanya rencana 15 tahun dulu oleh pengurus sebelumnya. Nah, kondisi sekarang itu harus kami evaluasi karena apa? Apakah benar 15 tahun itu dengan tren yang terus meningkat dan sebagainya, apalagi kondisi pandemi, dan ternyata kami juga ada pergantian manajemen, terus kemudian manajernya ganti ya, terus kemudian ada MIS yang harus baru. Nah, itu yang kemudian harus kita evaluasi. Kenapa? Ya berarti ada kebutuhan kita untuk mengevaluasi. Karena apa? Ya itu tadi ada review, ada kemudian evaluasi, dan kemudian ada kontrol kan. Nah, aktivitas kontrol pengendalian Renstra yang ada yang kemarin yang dipakai itu gagal semuanya dengan kondisi sekarang. Kinerja kami turun drastis, bahkan mendekati minus. Terus turun, tidak kemudian seperti asumsi yang kemudian naik. Belum lagi kondisi pandemi. Ada banyak kebijakan yang kemudian harus kami rubah dan sebagainya. Apa yang kami lakukan? 2 hari kami persiapan di sini sosialisasi setiap siang, termasuk materi-materinya. Terus kemudian 3 hari kami menyepi. Ya yang pertama ya karena menyepinya enak ya, jelas karena kami punya katakanlah punya tempat gitu ya. Kebetulan karena kami berawal dari rumah retreat, kami tinggal di sana gitu ya, di daerah Nongko Jajar. Apa yang kemudian kami lakukan dengan tim inti ini, dengan antara pengurus pengawas dan senior manajemen ini, ternyata memang kondisinya nggak bisa. Maka kami berubahnya apa? Berubahnya drastis. Karena apa? Menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Maka visi misi yang kemarin
dan program kerja yang kemarin itu tidak lebih dari 30% yang bisa kami pakai. Termasuk apa yang kami lakukan kemarin ekstrim, merubah visi. Visinya itu kemudian kami rubah, menyesuaikan dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi dan perubahan teknologi berubah drastis. Dan misinya yang asalnya itu 4, malah kami perbanyak menjadi 5 karena kebutuhannya semakin banyak. Jadi untuk mencapai visi ini tentu saja ditunjang oleh misi, bagaimana cara mencapainya. Nah, misi ini tidak bisa kami capai kalau kemudian hanya mengandalkan yang kemarin, yang lama 4. Karena apa? Belum memasukkan digital teknologi. Yang itu kemudian menambahkan bahwa kemudian kepentingan dari digital teknologi, bahwa lembaga ini harus berubah, go digital dan sebagainya, itu menjadi masuk sebagai salah satu dari 4 itu. Dan kemudian ada satu lagi, karena kami lembaga koperasi itu berangkat dari pendidikan, maka pendidikan itu jadi nomor 1. Kemarin masih nomor 3 atau nomor 4, ini kami naikkan nomor 1, kami lengkapi, dan kemudian kami tambah satu lagi, yang 2, 3, 4 itu relatif sama, yang kelima itu digital, yang digital teknologi, digitalisasi teknologi, digitalisasi itu menjadi penting. Akhirnya apa? Visinya betul-betul berubah. Hanya 1-2 aja yang dikenali dari kata-kata itu, dan misinya ternyata harus berubah banyak, khususnya yang di 1, yang di pendidikan, dan yang 5, digitalisasi lembaga. Itu mau nggak mau jadi 2 hal yang penting. Diawali dari pendidikan, dan kemudian ditopang oleh teknologi. Yang 2, 3, 4 kan relatif sama ya, relatif normatif, yang hampir sama. Berubah semuanya. Nah, itu sampai katakanlah harusnya kerja kita biasanya ya jam 5 selesai, kemudian setelah itu kita bisa agak-agak nyantai gitu ya, 3 hari full nggak bisa nyantai karena selesai ternyata masih kepikiran, yuk ngumpul lagi timnya, karena ada tim kerjanya ya. Termasuk membaginya kami seperti balance scorecard. Kerjanya itu ada 4 tim. 4 tim sesuai dengan balance scorecard, tapi kalau di koperasi itu namanya akses branding. Jadi kami bekerja dengan nama akses branding, tapi sama. Ada aspek keuangan, ada bisnis internal, ada kemudian anggota. Jadi kalau di sini kan tadi itu pelanggan kan, kami ganti dengan anggota. Memang secara internasional namanya itu anggota, dan kemudian ada pertumbuhan dan pembelajaran. Akhirnya masing-masing tim itu daripada nganggur setelah makan, tiba-tiba ngumpul, mikir lagi, kerja lagi, dan sebagainya. 3 hari full, dan kemudian menghasilkan visi misi yang baru. Nah, kemudian kami bawa visi misi yang baru itu, berarti karena visi misi berubah, maka program kerja untuk tahun depan renov, namanya renov ya, rencana operasional untuk tahun depan itu pasti berubah. Nah, kemudian minggu baru saja minggu kemarin itu 1-2 hari kami persiapan dengan tim inti, karena kebetulan saya jadi ketua pengawas, terus ada 1 ketua pengurus dan manajer itu yang menjadi tim inti, 3 orang ini yang menyiapkan kira-kira materinya apa dan sebagainya. Rapatnya tiap siang dari jam 12 sampai jam 4, dari jam 1 ya, jam 12 kan makan siang. Itu kemudian untuk renov ini sama, kemudian kita nambah lagi timnya, tidak hanya kami berdua, tapi ada tim keuangan, jadi ada manajer keuangan, manajer SDM, sumber daya manusia, dan PD bisnis ya, yang urusannya marketing dan sebagainya. Jadi timnya bertambah dari 3 orang yang rumusin visi misi. Untuk renov ini, rencana operasional kami bertambah 6 orang, kita ngobrolin selama 2 hari, ketemu kira-kira materinya apa, berangkat lagi ke Nongko Jajar untuk kemudian dikerjakan oleh tim yang lebih, katakanlah yang lebih ini ya, yang lebih mudah lagi, yang kemudian ada tim middle management. Karena apa, rencana operasional mereka yang tahu hal-hal yang operasional, kita memberi gambaran awal, terus kemudian mereka yang mengerjakannya. Nah, kayak begitu pekerjaannya. Jadi kemudian selama 3 hari rencana operasional tahun depan,
Jadi dari visi misi yang kita buat itu 5 tahun, jadi kita rubah yang 15 tahun itu tidak bisa rubah, kita buat cukup 5 tahunan saja karena bisa saja teknologi itu berubah. Dan setelah tahun ketiga kita akan melakukan evaluasi. Apakah memang perlu diganti visi misi itu? Jadi visi misi dan kalau rencana operasi kan tiap tahun itu direvisi terus, dievaluasi, monitoring, diawasi, dimonitoring, dievaluasi, direvisi, monitoring, evaluasi, revisi. Itu renopnya, rencana operasional tiap tahun. Sedangkan yang panjang, renstranya, rencana strategi, itu dulu kan bisa kita membuat rencana itu 20 tahun, 15 tahun, sekarang sudah tidak bisa, bahkan yang 5 tahunan ini pun harus kemudian tahun ketiga kami evaluasi, karena cepat sekali perubahan kondisi ekonomi, sosial, khususnya perubahan di teknologi. Maka evaluasi akan kami lakukan di tahun ketiga. Jadi bisa saja setelah tahun ketiga kami berubah lagi visi misinya. Nah itu yang mungkin visi yang tidak berubah itu adalah nilai perusahaan, kalau di kami adalah pendidikan dan solidaritas. Sedangkan yaitu yang kemudian muncul di misinya. Misinya apa? Bagaimana mencapai solidaritas dan kesejahteraan. Satu pasti lewat pendidikan, karena itu yang menjadi nilai pendidikan, solidaritas dan kemanusiaan. Itu yang menjadi bagaimana mencapai misi yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kami tambahkan baru adalah untuk semua itu ternyata Pak ya butuh teknologi digital yang saat ini sudah berkembang, ICT, Information and Communication Technology. Itu yang sekarang semuanya bentuknya digital, semuanya berubah karena memang disrupsi ekonomi ya, jadi yang tidak bisa kita lagi kita mengandalkan hal-hal atau teknologi yang sudah lama, yang ketinggalan. Kalau sekarang nggak go digital ya pasti perusahaan itu akan mengalami masalah. Sehingga sama alat analisis, untuk alat kinerja BSC masih tetap 4, tidak perlu ditambah, sedangkan analisisnya termasuk lingkungan teknologi itu tidak hanya 4 PES, sekarang sudah berkembang menjadi PES Tele. Berarti apa, dari 4 itu menjadi 7, bahkan ada yang membuatnya menjadi 8, menjadi staplet. Jadi ya analisisnya untuk untuk kemudian kita melakukan menyusun strategi itu sekarang tidak lagi 4 PES itu, karena PES Tele. Jadi apa, ada bukan hanya masalah pasar, bukan hanya masalah environment atau lingkungan, bukan hanya masalah sosial, teknologi, tapi apa, ada legal. Ya, ada urusan legal, ada urusan hukum. Kalau hukumnya kita bermasalah ya hari-hari ini ya kita bisa bermasalah. Nah, kemudian apalagi masalah geografis, bagaimana perkembangan orang, bagaimana pergeseran orang gitu ya, pergeseran itu dari desa ke kota dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh ke masalah demografi, itu pasti akan berpengaruh kepada strategi. Jadi berkembang, ilmu itu semua berkembang, apalagi di manajemen strategi ini selalu berkembang dan terus berkembang. Nah, itu yang kondisi realistisnya yang terjadi. Saya bisa cerita ini, detail ini karena saya memang mengalaminya gitu ya. Jadi ya 3 hari sebenarnya waktunya nggak cukup, mati-matian, dan ternyata 3 hari itu hanya menjadi renov, sedangkan untuk menjadi rencana kerja atau katakanlah program kerja, ternyata kemarin hanya renov yang kami jadi. Harusnya itu kan rencananya renov dan program kerja, tapi hanya rencana operasional yang jadi. Nah ini kami sudah 2 minggu kerja mati-matian, semuanya berubah, dan ini masih teman-teman yang kemudian harus melakukan kompilasi, masih melakukan kompilasi. Kami break 2 minggu dan kami akan berangkat lagi nanti di awal Desember. Jadi di Desember itu, di minggu akhir itu kami akan membuat namanya program kerja. Kalau program kerja itu bukan hanya rencana operasional, siapa melakukan apa,
tapi juga sudah muncul berapa anggarannya dan kapan ini mengerjakannya. Itu akan muncul lebih detail lagi, yang itu akan dibuat bersama dengan tim manajemen yang lebih banyak. Jadi ya rencananya tanggal 2, 3, 4 Desember akan berangkat lagi gitu ya, membuat yang namanya proker. Jadi strategi itu bukan hanya kemudian ngomongin renstra yang hanya kemudian kita katakanlah ngomong di awang-awang, enggak. Harus itu bisa operasional, bisa realistis, yang kemudian bisa dicapai melalui rencana operasional yang sifatnya memang tahunan. Kalau kita memang membuat rencananya untuk 5 tahun, berarti diterjemahkan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana tahapan misinya, tahapan operasionalnya untuk mencapai itu. Apakah itu cukup? Tidak, karena itu masih harus diturunkan lagi menjadi program kerja. Nah, program kerjanya lebih teknis lagi, karena per departemen, per unit itu mereka akan punya program kerjanya yang lebih detail. Terus setelah itu apakah selesai? Enggak, karena masih harus disesuaikan dengan anggaran lembaga. Kan kemudian ada hitung-hitungannya ya, ada proporsional kayak atau pakai apa, atau pakai activity based costing, itu kemudian oleh keuangan disampaikan bagian ini maksimal sekian dimasukkan menjadi anggaran-anggaran kerja itu. Jadi selama katakanlah 2 bulan terakhir ini memang pekerjaannya itu. Karena kami mengawalinya dari Renstra, rencana strategi. Seandainya kami hanya membuatnya itu program kerja, mungkin kita hanya waktu 2 minggu selesai lah gitu ya. Tapi karena ini harus baru, maka kami butuh waktu 2 bulan untuk melakukan perubahan. Nah, padahal ini ya kita ngomong ya koperasi loh, apa susahnya? Ya susahnya karena kami punya 11 kantor cabang pembantu, ada 3 kantor cabang utama, total 11 dan 3 kantor cabang utama dan 1 kantor pusat. Kemudian aset yang diperiksa ya atau aset yang dikelola ya lumayan lah, hanya sekitar 180 miliar, jadi ya lumayan kerjanya gitu kan. Itu cerita tentang ya, kalau mungkin kalau perusahaan yang bukan lagi 100-200 miliar gitu yang sudah triliunan asetnya, ya lebih lagi mungkin mumetnya gitu ya. Seperti Sampurna yang nilainya bukan lagi miliar tapi triliun, ya lebih mumet lagi. Atau lebih gampang sebenarnya karena mereka market leader ya. Mau buat apa kan katakanlah wahing aja gitu kan, yang lainnya ikutan wahing semua perusahaan yang lain kayak gitu. Nah itu semakin besar perusahaan mungkin jauh lebih mudah, saya kurang tahu gitu ya. Tapi yang saya tahu waktu saya pengalaman gitu, saya masih terlibat di perusahaan-perusahaan yang besar dulu itu, kayaknya nggak serumit kalau perusahaan kelas menengah seperti kami ini sekarang ini. Karena kelas menengah itu segala sesuatunya kan repot ya, mau ngelihat ke bawah itu kok iya kami sudah cukup besar, kalau melihat ke atas kami belum ada apa-apa kayak gitu ya. Jadi ya masih bingung ya karena orang tanggung. Nggak tahu kalau kemudian kondisinya seperti perusahaan besar itu sudah nggak mikir lagi gitu ya. Oke, kira-kira itu yang menjadi tambahan bagi kelompok ini, termasuk bukan curcol sih, tapi ini cerita aja tentang bagaimana menyusun yang namanya rencana strategi, rencana operasional, program kerja, sampai ke penyusunan anggaran itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang instan, harus bertahap, butuh waktu lama, butuh ya katakanlah enaknya omong butuh waktu untuk betul-betul serius gitu ya melakukan menjalaninya gitu ya. Kayak begitu ceritanya. Oke, kira-kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok ini
perihal review, evaluasi, dan pengendalian terhadap strategi. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Saya, Pak. Iya. Gini, Pak. Mau tanya dari pengalamannya Pak Dan yang udah menyusun rencana strategi gitu. Kan kita dari awal Manstra ini kan juga belajar banyak matriks-matriks itu, Pak. Apa secara nyatanya nanti waktu bekerja penyusunan semua rencana itu juga pakai matriks-matriks itu, Pak? Kalau belajar ini kan kita belajar lengkapnya ya. Lengkapnya kan seluruh matriks. Apakah dipakai? Enggak semuanya. Ya kami sesuaikan dengan kebutuhan. SWOT pasti kepake. Karena SWOT itu yang paling gampang dan sifatnya itu kualitatif ya. Terus kemudian keunggulan kompetitif kami pakai. Itu umum lah. IV-EV tergantung kondisinya. Kalau yang tempat kami, IV-EV apakah kami pakai matriksnya? Kami pakai, tapi tidak sedetail dan selengkap yang dicontohkan gitu ya. Jadi ada beberapa aja yang kemudian IV, kondisi IV, bagaimana kondisi internal kita. Ya ada beberapa item saja yang memang menjadi kata kunci yang kami kerjakan. Bahwa kemudian semuanya lengkap, apakah kemudian penilaiannya sampai diberi bobot? Nggak perlu sampai ke sana. Bahwa kemudian muncul ininya katakanlah liketnya muncul kami pakai. Jadi ya kemudian siapa yang membuat? Nah, kalau membuat yang di atas itu katakanlah posisi saya kebetulan sebagai fasilitator penyusunan itu ya. Saya Bu, terus kemudian ada ketuanya, ada manajernya, itu kan yang 3 orang atau katakanlah 5-6 orang di awal itu ya itu yang menyusun siapa? Yang menyusun ya bagian masing-masing bagian. Kondisi IV, EV itu ya kami bagikan aja, kami sebar, kami kumpulkan, terus kemudian kami ramu bersama. Oh ini loh kondisinya, oh ini consider kami, kemudian berarti apa ya pemikiran kami, oh ini ternyata belum dulu, atau kemudian ya sekarang ini perlu disegerakan. Jadi kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan mana yang important dan penting dan mendesak. Nah itu kayak begitu. Jadi kemudian membuat skala prioritasnya kami buat, tapi ya itu yang 2 hari awal itu sebenarnya masuk dari bawah, kemudian melakukan penyusunan matriks itu ya IV-EV itu kami buat, tapi tidak selengkap dan sedetail yang dijadikan contoh di kelompok ini. Tapi itu kami lakukan. Apakah semuanya? Ya tidak. Apakah ada hal yang penting? Ya pasti. Kemudian seperti contohnya yang sudah saya ceritakan SWOT, terus kemudian PES tetap dipakai, ada PES. Walaupun kemudian saya mengajukan yang lebih detail ya PES tally gitu, itu kemudian menjadi bahan consider, jadi bahan pertimbangan aja. SWOT itu saya pakai SWOTAR, tidak hanya SWOT tapi ada AR-nya, achievable and responsible itu yang kemudian saya masukkan juga sebagai tambahan, tapi itu menjadi bahan pertimbangan. Karena apa? Kalau itu kan pakainya bagi eksekutif ya, bagi kami yang di high eksekutif. Kalau itu dijabarkan ya ke bawah tentu saja mungkin nggak terlalu paham. Tapi apakah kami pakai? Ya. Apakah sebanyak itu? Ya sesuai dengan kelasnya ya. Karena kami katakanlah masih kemudian usahanya, badan usahanya kelas menengah, tidak semuanya. Tapi katakanlah kalau boleh dihitung persenan gitu 60% kami pakai. Gitu, Andre. Jadi ya kepake. Tapi semakin besar perusahaan pasti semakin detail analisisnya. Dan tugasnya siapa yang mengumpulkan? Nah, kalau kami kemarin karena tidak ada bagian research and development, walaupun ada, tapi research and development-nya bagiannya beda. Karena ngurusin produk, research and development-nya itu ya semua katakanlah manajemen gitu ya, semua manajemen seniornya ya yang kami minta untuk
mengisi ini, mengisi itu, dan sebagainya, mengumpulkan ini dan itu. Tapi kalau di perusahaan itu ada bagiannya sendiri. Kalau perusahaan besar itu ada unitnya sendiri, namanya Research and Development. Sendiri, dan dia yang bagian mengevaluasi semuanya, strategi, produk, dan sebagainya. Karena memang orang-orang itu di situ ya, yang urusannya kerjaannya memang melakukan hal-hal yang riset dan melakukan rencana pengembangan. Itu Andre. Iya Pak, makasih. Iya, oke. Ada yang lain? Oke. Kalau tidak ada, minggu depan silakan bersiap diri. Siapapun ya, sudah Jesse, semakin. Pak. Hah? Jesse sepertinya raise hand. Oh iya, ya silakan, Jessica, silakan. Oh, enggak, Pak. Itu lupa nurunin tadi pas tanya. Oh, alah, saya pikir mau nanya apa. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan doa. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik ya dari perkuliahan ini dan sepanjang studi Anda di Universitas Majung. Doa dipersilahkan. Terima kasih. Ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dan. Yuk.